ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Izinkan kami Bapa masuk dalam mazbah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita angkat pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu dan yang terbaik bagi Tuhan katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
persembahkan untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, sama-sama persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidup kami persembahkan Tuhan. Biarlah segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu Izinkan sesuatu terjadi Bapa, dan kami bersyukur. Kami mengangkat pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Nama-Mu besar, Nama-Mu berkuasa. Surga bumi menyembah-Mu, oh Tuhan. Shadadadadabayaso, hiradadadabayasedadabo. Jesus, yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau, Allah yang begitu mulia. Hiradadadabayaso, Jesus, haleluya. Kau Allah yang besar, Engkau layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak, haleluya. Oh, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Layaklah Engkau untuk disembah Tuhan.
kasih pada pagi hari ini Bapak. Engkau memberkati kami lewat pujian penyembahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh lagi. Boleh senang bangkit berdiri bersama-sama. Kita bertepuk tangan bersama-sama, come on. Semuanya kita bersemangat memuji Tuhan, amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Boleh sama-sama katakan. Lembah yang gelap tak ku lewati, Sebab Engkau beserta kami. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah kami Tuhan. takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Boleh semuanya bersama-sama kita katakan. Lembah yang gelap tak ku lewati, Sebab siapa yang bersama kita? sebab Engkau sertaku. Dengan iman. Dengan imanku ku diselamatkan Oleh kuasa oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. boleh bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap lebih lagi boleh tepuk tangan yang meriah. Sorakan haleluya.
berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya ada kuasa dalam nama Yesus, boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Namanya Tuhan menara yang Kota benteng, Kota benteng berlindung. berlindungnya ku.
indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sayang haus rindu aliran sungai bumi, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan agar sang ya Tuhan. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama di hadapan-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu. Bawa kami Tuhan. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan iman nyata. Hanya Engkau Ya Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bangkit bersama. Hanya Engkau Silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami Kau tahu Tuhan. Isi hatiku, Kau tahu, Hanya Engkau dan bawaku yang kami sembah. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari sembah Dia, mari sembah Dia. Seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun engkau berada, mari kita sembah bersama-sama. Bahkan seluruh yang hadir di tempat ini pelayan Tuhan, mari sembah Dia, angkat suaramu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sembah Dia, hanya Kau yang layak disembah.
hatiku. Tiada yang tersembunyi, Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Mari sama-sama katakan lagi, tinggal dalam indahnya. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Engkaulah pribadi yang selalu mengenal hati kami. Sekalipun terkadang kami tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia kepada kami. Untuk itu dengan rendah hati kami hadir di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terimalah segenap dari setiap umat-Mu yang hari ini, bahkan setiap orang yang menonton dan menyaksikan ibadah online ini, mereka yang ikut menyanyi dan memuji dan memuliakan Engkau, biarlah semuanya diterima oleh Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk duduk diam di dalam hadirat-Mu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, urapi juga setiap orang yang menyaksikan ibadah online ini. Biarlah firman Tuhan yang dibagikan akan menjadi benih yang akan tumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami. Urapi juga hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan yang terpancar di atas mimbar ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bagi setiap orang yang mau menjadi pelaku firman Tuhan, yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ya, pertama kali kita mengadakan simulasi ibadah offline ya di tempat ini. Sekedar informasi buat setiap yang menyaksikan ibadah online, kita mengundang pelayan Tuhan untuk hadir bisa mengikuti ibadah di tempat ini, tapi kita batasi hanya 100 orang saja karena keadaan COVID-19 ini, dan kita lagi simulasi dan kita tidak tahu kapan kita bisa mengundang jemaat. Nanti info lebih lanjut akan kita sampaikan. Pertama-tama saya mau nyapa dulu untuk teman-teman yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, rekan sekerja Allah di GB Rahmani. Shalom semuanya. Ya, katakan gitu. Ya, tetap semangat. Sehat semua ya. Lama tidak merasakan suasana seperti ini ya gitu. Ya. Dan saya juga mau menyapa ya buat setiap seluruh jemaat GB Rahmani atau pelayan Tuhan yang belum bisa ikut serta dalam ibadah simulasi ibadah offline ini ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, saudara didapati dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah memasuki bulan Agustus, ya nggak terasa kita sudah melewati hari demi hari, bulan demi bulan. Kita memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan yang bagi kita orang Indonesia, kita tahu bahwa Agustus adalah hari kemerdekaan. Nanti tanggal 17 Indonesia berumur 75 tahun ya. Indonesia berumur 75 tahun ya. Dan hari ini bersinggungan dengan kemerdekaan, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul kemerdekaan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dikatakan Rasul Paulus sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita sadar bahwa semenjak kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Dialah satu-satunya pemilik kehidupan kita. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Kristus atau miliknya Tuhan. Kita harusnya sadar bahwa kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Tentu dimerdekakan dari kutuk dosa. Ya, kalau saya bilang kutuk dosa, kita tahu bahwa upah dosa ialah apa? Maut. Maut yang dimaksud bukan hanya sekedar mati kita meninggalkan dunia ini. Maut yang dimaksud adalah kematian kekal. Jika kita sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita dibebaskan dari namanya
kematian kekal. Karena saya mau kasih tahu orang Kristen itu seharusnya ya mentalitasnya itu tidak takut mati, tidak takut meninggalkan dunia ini, karena meninggal adalah perpindahan kita masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Ya enggak? Tetapi walaupun secara daging ya, secara manusia tentu kalau ditanya takut mati enggak takut. Betul enggak? Ya, pasti takut mati. Tetapi saya mau ingatkan buat kita semua, kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan. Artinya kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kita akan berjumpa dengan Sang Pencipta kita, yaitu Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Dan kita harus tahu kemerdekaan yang dimaksud juga adalah kemerdekaan di dalam dunia ini. Kita bisa merdeka bebas dari kutuk dosa. Dosa akan mendatangkan kebinasaan. Betul nggak? Kita tahu, kita tidak usah sosok tidak tahu gitu ya apa itu dosa ya. Tentu semua tahu tentang firman Tuhan apa itu dosa gitu. Dan kita harus sadar banyak orang terbelenggu di dunia ini dengan yang namanya dosa. Ya, ketika kita hidup dalam dosa, tentunya berkat Tuhan yang harusnya bisa kita terima dalam kehidupan ini tidak akan bisa kita terima dengan baik. Betul nggak? Karena kalau saya kasih ilustrasi, jika kita seperti sebuah cermin, jika cermin itu kotor dan penuh dengan debu, ketika kita berkaca di depan cermin itu, tentu kita tidak bisa melihat gambar yang jernih, betul nggak? Tetapi jika cermin itu jernih, bersih, ya, dilap dengan baik, tentu kalau kita mengaca pasti tampang kita kelihatan tampannya ya, seperti saudara-saudara yang hadir di tempat ini ya, pelayan-pelayan Tuhan yang tampan dan cantik gitu, betul nggak? Begitu juga dengan hidup kita. Kita kadang tidak sadar sebenarnya kita sudah dibersihkan sama Tuhan, kita sudah dimerdekakan sama Tuhan, tetapi terkadang hidup kita tidak mencerminkan kemerdekaan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Makanya banyak orang-orang terbelenggu dalam hidupnya. Rasul Paulus mengatakan di ayat ini di Galatia 5 ayat yang pertama ini mengatakan hal seperti ini karena tahu bahwa jemaat di Galatia hidupnya penuh dengan keterikatan, terbelenggu dengan tradisi-tradisi agamawi. Ya, dikatakan tradisi-tradisi agamawi. Kita tahu bahwa semasa kita hidup di dunia ini kita akan terikat dan terbelenggu dengan aturan yang berlaku, betul nggak? Seperti halnya sekarang ini pelayan-pelayan Tuhan sedang menggunakan masker, ya kan, face shield, ada yang lepas sepatu, ya, semua terikat dengan aturan, merasa seperti terbelenggu gitu. Tetapi tahukah saudara bahwa sebenarnya aturan yang dibuat itu bukan untuk membelenggu kita, aturan yang dibuat Tuhan supaya kita dijauhkan dari masalah-masalah yang tidak perlu kita lewati dalam hidup ini. Kalau firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, betul nggak? Bila pipimu ditampar sebelah kiri, beri sebelah kanan. Kalau orang-orang dunia katakan, bodoh banget itu orang, pipinya ditampar kiri disuruh kasih sebelah kanan. Tetapi Tuhan berikan sebuah perintah, ya, perintah yang diberikan seperti itu emang agak sulit, tetapi sebenarnya itu akan memerdekakan kita. Kalau kita menjadi orang yang bisa mengasihi musuh kita akan tidak punya musuh, betul nggak? Meskipun orang musuhin kita, tapi kita tidak menganggap dia musuh. Karena Tuhan pun melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan disiksa, dihina-hina, bahkan pada akhir hidupnya Tuhan berkata, ampunilah mereka semua karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seharusnya kalau kita menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan Tuhan, tidak ada kebencian dalam hati kita, betul nggak? Banyak kita manusia ya, karena kita namanya juga manusia biasa, pasti ada rasa-rasa marah, tersinggung, apalagi kalau disinggung hal-hal yang sebenarnya kita tidak suka. Dan terkadang kita jatuh dalam amarah dan ketersinggungan. Dan karena ketersinggungan dan amarah itu membelenggu kita, dan akhirnya kita jatuh dalam hal-hal yang harusnya tidak kita lewati. Ya, karena kalau kita lagi emosi, tentu kita akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Ya. Nah, makanya kita jadi orang Kristen, kita harus sadar bahwa hidup kita sudah dimerdekakan dari Tuhan. Seharusnya tidak ada kebencian dalam hati kita, ya, dan juga tidak ada roh ketakutan dalam hidup kita. Ya, pasti kita semua takut akan kematian, semua takut sama COVID-19, betul nggak? Ya, semua takut dengan COVID-19. Kalau nggak takut, semua nggak ada yang pakai masker. Ya, semuanya pasti pakai masker. Ya, tapi karena saya berbicara di sini ya, saya masker saya lepas dulu ya, karena ikuti aturan. Dan juga banyak orang hidup masih terbelenggu dengan dunia-dunia mistis, betul nggak? Beberapa orang Indonesia percaya akan dunia-dunia mistis. Ya, kalau mau lewat di tempat yang angker, katanya lewat harus ngomong dulu, pakai kode katanya. Misi mbak, anak babi mau lewat gitu ya, misalnya.
Ya enggak, banyak mistis yang membuat kita terbelenggu gitu. Ya, jangan nanti di batu itu ada penunggunya gitu kan. Tetapi saya mau kasih tahu buat kita, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tidak ada roh satupun yang mampu mengalahkan rohnya Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kita, betul? Makanya dalam Yohanes 4 ayat keempat, roh Allah di dalam diri kita lebih besar daripada roh dunia. Ya. Jadi saya mau kasih tahu buat kita semua, kita harus jadi orang yang merdeka. Jangan sampai kita terbelenggu dengan hal-hal yang mistis. Walaupun kita tahu mistis itu memang ada ya, tuyul, wewe gombel, kuntilanak. Ya, bukan kita nggak percaya, kita ada gitu. Tapi kita lebih besar dari mereka. Jadi kita nggak perlu takut. Amin. Ya, hari ini saya menyampaikan 2 pesan saja, ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Ciri orang-orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Saya yakin kalau kita mempunyai ciri-ciri ini, kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Ya, kita akan menjadi orang-orang yang merdeka ya. Yang pertama dikatakan bertanggung jawab atas apa? Kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? Kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Banyak kita merasa kita sudah dimerdekakan Tuhan, kita bisa melakukan semaunya gitu, suka-suka kita ya. Karena firman Tuhan bilang kita makan racun tidak mati, nanti sosokan makan racun gitu ya. Ya, maksudnya apa? Kalau kita diberikan firman Tuhan supaya kita diberi kekuatan, kita diberi keyakinan bahwa tiada yang mustahil di dalam hidup ini gitu. Bukan berarti kita semena-mena. Ya, makanya seharusnya kita sadar bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk merdeka, untuk melayani seseorang akan yang lain oleh kasih. Ya, makanya kita jangan sampai gunakan kesempatan kehidupan kita di muka bumi ini. Ya, kita hidup dengan baik, jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan beri. Karena kita kadang merasa kita sudah diselamatkan, kita pasti masuk surga. Ya udahlah, kita bebas lah, berarti ngapain aja gitu di muka bumi ini. Betul? Tentu tidak. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Ternyata keselamatan harus masih apa? Dikerjakan. Saya yakin keselamatan tidak bisa hilang dalam hidup kita. Kita semua pasti akan menerima jaminan keselamatan, akan hidup kekal bersama Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh benar-benar menerima keselamatan itu dengan baik? Betul nggak? Karena banyak orang gagal memahami keselamatan yang benar di dalam Tuhan. Sehingga hidupnya ketika dia bertemu dengan Sang Pencipta, ini yang paling kita takutkan. Pas kita bertemu dengan Tuhan, setiap hari aku datang ke gereja, bahkan aku ikut pelayanan. Tetapi kalau sampai Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, kira-kira menyedihkan gak sih kita? Menyedihkan. Makanya hari-hari ini kita harus bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita taruh Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dialah pusat dari segala kehidupan kita. Karena kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, untuk itu kesempatan yang kita dapatkan jangan digunakan semena-mena. Amin. Untuk itu yang kedua kita harus punya hidup sebagai hamba Allah. Betul nggak? Kita harus hidup sebagai hamba Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Zaman sekarang kita sulit melihat sesuatu yang baik gitu, karena sesuatu yang buruk bisa ditutupi dengan sesuatu yang baik. Ya enggak? Kadang banyak orang-orang yang hanya memakai kedok agamawi supaya dia terlihat baik gitu. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kita harus kudus. Kudus artinya kita tidak munafik. Artinya apa yang kita lakukan di sini dan di luar sana adalah hal yang sama. Makanya kita harus hiduplah sebagai hamba Allah. Apakah saudara sekalian sudah menjadi hamba Allah? Ya. Saya yakin kita semua akan sungguh-sungguh belajar untuk menjadi hamba Allah yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ketika kita punya mentalitas menjadi hamba Allah, kita akan menjadi orang-orang yang selalu percaya dan yakin sudah dimerdekakan oleh Kristus. Makanya gak heran orang yang benar-benar merdeka di dalam Kristus, ya, hidupnya itu akan beda daripada yang lain. Ya, akan beda daripada yang lain. Ketika orang menghadapi masalah,
ketika orang sedang mengalami hal yang mungkin menurut dia tidak baik, apa yang sudah dia inginkan tidak tercapai, tetapi orang yang dimerdekakan oleh Kristus akan mempunyai responsible atau mempunyai respon yang berbeda. Karena dia adalah hamba Allah, dia tahu hidupnya bukan milik dia lagi, dia adalah seorang hamba atau doulos, hidupnya adalah milik Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari mulut orang itu adalah selalu ucapan syukur. Amin gak? Ya, saya berdoa buat kita semua situasi seperti ini ya, saya tahu betul akan mengurangi ya orang-orang Kristen khususnya ya. Banyak orang-orang yang kekurangan pekerjaan, ya, kekurangan dana, ya, kekurangan, ya ada juga yang sakit. Apapun yang kondisi yang saudara sedang alami, masalah apapun yang sedang saudara alami, percayalah kita ini hambanya Tuhan. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kita juga menjadi hambanya Tuhan. Artinya hidup kita bukan milik kita lagi. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita pasti akan selalu dijagai oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi saya tulis itu kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk serupa seperti Kristus. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-28, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, ternyata orang yang percaya dia sudah merdeka dalam Kristus adalah orang yang akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya, saya ulangi sekali lagi. Orang yang sudah merdeka dalam Kristus, dia adalah orang yang akan selalu menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kemerdekaan yang sejati. Tentu kita perlu belajar bagaimana caranya supaya kita serupa dengan Kristus. Kita tahu bahwa visi di gereja ini tidak mempunyai visi yang aneh-aneh ya. Visi kita cuma satu, menjadi serupa dengan Kristus. Betul enggak? Karena itulah tujuan kita. Ya. Dan di sini ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Ya, supaya kita lebih yakin lagi, benar-benar merdeka di dalam Tuhan, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus, kita harus disiplin rohani. Katakan disiplin rohani. Hah? Disiplin rohani. Ya. Disiplin rohani bukan berbicara tentang kita rajin ikut pelayanan, kita tidak pernah bolong dalam doa gitu ya. Tetapi disiplin rohani itu berbicara apa? Mari kita baca firman-Nya dulu dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi aku melatih apa? Tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Disiplin rohani bukan hanya sekedar melakukan segala acara agamawi. Kita tahu bahwa kekristenan bukan sekedar agama, walaupun kita tahu Kristen adalah salah satu agama di Indonesia. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah online ini pun, kekristenan adalah jalan hidup bagi setiap kita. Adalah tempat kita mengenal dengan pencipta kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kita bersyukur kalau menjadi orang-orang Kristen, kita bisa memanggil Tuhan kita dengan panggilan apa? Bapa. Yang namanya Bapa pasti mengasihi anaknya, betul nggak? Firman Tuhan berkata, sejahat apapun Bapa di muka bumi pasti akan mengasihi anaknya. Apalagi Bapa yang di sorga yang baik hati. Betul nggak? Ya kita bersyukur. Ya. Makanya kita harus bisa memberikan disiplin rohani. Yaitu apa tadi? Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Saya yakin semua perlu latihan. Ya. Bagaimana kita mengontrol emosi. Betul nggak? Bagaimana kita bisa memilih keputusan yang tepat. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu dengan berdoa meminta hikmat Tuhan gitu. Karena kita semua di sini tidak bisa melakukan apa-apa jika di luar dari Tuhan. Ya, makanya kita harus tetap melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya. Ya, menguasai emosi, ya, menguasai diri kita jangan sampai kita jatuh dalam dosa gitu. Ya, pasti kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, kita harus tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Ya, tidak hanya tinggal dalam Kristus, tetapi ada Kristus yang tinggal dalam kita. 2 kesatuan ini harus kita miliki. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, akulah pokok anggur dan apa? Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Kristus, karena apa yang dari dalam ini akan memancarkan Kristus. Ya. Gak mungkin kita bilang ngaku-ngakunya kita tinggal di dalam Tuhan, tetapi kehidupan kita tidak memancarkan Kristus.
Betul nggak? Makanya sekarang kita introspeksi diri ya. Dalam pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak di rumah, betul nggak? Kita introspeksi diri, apakah kita sudah memancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita gitu ya? Saya berdoa buat kita semua, kita benar-benar sungguh meneladani apa yang Tuhan lakukan. Kalau dikatakan kitalah ranting-rantingnya, Tuhanlah pokok anggurnya, Dialah pusatnya, betul nggak? Ya, makanya kalau kita ranting-rantingnya, namanya yang ranting itu kalau patah pasti apa? Tumbuh lagi, betul nggak? Makanya orang Kristen yang hidupnya itu ya tinggal di dalam Kristus dan menempatkan Kristus dalam dirinya, dia tidak akan mudah patah semangat. Kenapa? Karena kita ranting, ketika kita patah, kita yakin Tuhan akan menumbuhkannya kembali. Ya, makanya mungkin kita ada yang sedang mengalami kesulitan, masalah, ya, ada kesalahan-kesalahan yang sepertinya diri kita tidak mampu mengampuni kesalahan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah mengampuni, tapi kita kadang diri kita sendiri tidak mengampuni diri kita sendiri gitu. Ya, kita harus sadar bahwa Tuhan itu akan selalu mengampuni. Ya, sehingga ketika kita bisa mengampuni diri kita sendiri, tentunya juga kita akan bisa mengampuni orang lain. Amin. Ya. Yang terakhir, saya undang presentasi untuk maju ke depan. Yang terakhir supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, kita harus hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Ini adalah ayat yang terakhir 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak apa? Tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Pada akhirnya, saudara sekalian yang hadir di tempat ini dan seluruh jemaat yang menyaksikan ibadah online ini, apa yang kita lakukan ketika kita bisa lepas dari keterikatan, keterbelengguan, kita bisa percaya dan yakin bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita melakukan itu bukan karena diri kita sendiri, karena ada roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Semua yang kita lakukan adalah berasal dari Tuhan. Jika saudara diperkenankan Tuhan untuk berhasil, itu artinya Tuhan ada di dalam hidup kita dan Dia mengizinkan untuk keberhasilan. Jika saudara sedang mengalami kegagalan, bukan berarti Tuhan tidak berkenan kepada setiap orang yang gagal. Tetapi justru kita harus bekerja lebih keras, lebih giat mencari Tuhan, berdoa sama Tuhan, dan kita mencari perkenanannya. Karena orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sekalipun dia mendapatkan kegagalan demi kegagalan, tetapi ujungnya pasti akan mengalami keberhasilan. Amin. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut apalagi. Ya, kita tidak perlu takut meskipun COVID-19 ini menakutkan. Bukan berarti kalau saya bilang tidak takut tidak pakai masker gitu ya. Maksudnya kita tetap ikuti protokol kesehatan. Ya, kita jalani kehidupan kita dengan normal gitu. Ya, percayalah Tuhan selalu menyertai setiap kita. Ya, tapi tetap gunakan protokol kesehatan. Ya, karena kita tahu ada juga orang yang pakai masker, pakai itu masih bisa terkena, betul nggak? Sudah pakai face shield gitu ya, sudah pakai pertahanan masih kena. Makanya kita butuh pengurapan dari Tuhan. Kita butuh penyertaan dari Tuhan. Ya, biarlah firman ini memberkati kita semua. Semoga kita yakin dan percaya menjadi orang yang merdeka. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, melainkan biarkan Yesus terus bekerja dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang seluruh pelayan Tuhan yang hadir di tempat ini. Saya mengajak untuk seluruh jemaat GB Rahmani yang mau mengikuti perjamuan kudus, bisa menggunakan roti tawar sebagai pengganti roti perjamuan atau menggunakan teh dan kopi sebagai anggur perjamuan. Ya, sebelumnya kita angkat pujian. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang Layak, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah
tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kami bersyukur boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diyakinkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Untuk itu kami tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan, hidup sebagai hambanya Tuhan. Karena hidup kami bukan milik kami lagi tapi miliknya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, biar setiap firman yang hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikannya. Dan sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Mari ampuni setiap kami Tuhan. Kami manusia yang tidak luput dari kesalahan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kami percaya perjamuan kudus ini pun akan menghasilkan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kami boleh dikuatkan dan diteguhkan iman kami kepada Kamu ya, kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan sebentar kami akan melanjutkan dalam perjamuan kudus. Kiranya biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya kami naikkan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Yang siap dalam perjamuan kudus, mari sama-sama katakan amin. Saya persilahkan pelayan Tuhan untuk kembali duduk. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saya undang seluruh pelayan Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan seluruh jemaat GBI Rahmani yang sedang menyaksikan ibadah online ini, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Mari seluruh jemaat GBI Rahmani dimanapun saudara berada yang mengikuti perjamuan ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Jesus.
Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Inilah ibadah kami ya Tuhan, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya apa setiap yang kami lakukan di tempat ini semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang hadir di tempat ini, bahkan setiap orang yang menyaksikan dalam ibadah online ini, biarlah semuanya yang menyaksikan ini, hamba-Mu berdoa sekali lagi, yang sakit akan mengalami kesembuhan, yang kekurangan Tuhan akan berikan kecukupan, yang sedang mengalami masalah sebesar apapun, percayalah Tuhan pasti akan memberi jawaban yang terbaik bagi kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa bagi bangsa Indonesia dan sekarang sedang mengalami COVID-19. Kami percaya Tuhan akan melawat bangsa kami. Tuhan akan bebaskan kami dari COVID-19. Hamba-Mu juga berdoa untuk kota kami, kota yang kami cintai, kota Kerawang. Kami percaya meskipun sekarang masih ada yang zona hitam, kami percaya Tuhan akan melepaskan Karawang dari zona hitam. Kami percaya COVID-19 akan dilepaskan. Kami percaya dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat dan sanggup melakukan apapun juga di muka bumi. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan sebentar sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari seluruh pemain angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday bagi kita semua, buat Jemaat GBI Rahmani. God bless you.